Ya teh Bu. Alhamdulillah sehat juga. Iya betul, itu nomor 1. Bu Ari di mana? Di rumah apa di kantor? Di rumah 100% WFH 100%. Oh iya. Iya betul. Kalau yang koordinator dan ini masuk ya. Iya. Kalau WI memang di sini juga 100% benar. Iya. Sama. Iya. Kalau kami karena masih banyak yang dikerjakan ya di sini. Iya. Yang penting sehat aja Pak. Yang penting sih itu nomor 1. Iya. Atau kita mulai biar lebih cepat. Kita mulai aja Bari, iya biar ikan cepat ikan teman-teman. Ada yang Pak mentornya sudah siap? Siapa? Sudah Bu, saya Bu. Mas Danang, Mas Khairul. Oke. Baik kita mulai. Direkam siapa yang merekam sesuai nomor absen yang presentasi ya, yang rekam ya. Iya Bu. Jadi nanti masing-masing rekamannya 1, okay? Sudah. Ini minta izin host sih Bu, ini Bu. Oh, bilang Mbak Nisa minta tolong di allow untuk record. Mas Khairul. Ya, siap Bu. Sebentar. Sudah, silahkan Mas Khairul. Recording in progress. Oke. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, insya Allah hingga siang nanti kita akan melakukan seminar rancangan aktualisasi yang telah disiapkan oleh adik-adik. Semoga seminar ini berlangsung dengan lancar dan barokah untuk kita. Makanya kita awali dengan berdoa dulu biar semuanya lancar dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Kita awali dengan berdoa. Berdoa kami haturkan. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian telah hadir di sini Pak Bambang Suparto ya, ini Suprapto sama Suparto ini ya, Pak Bambang Suparto, MSI, beliau subkoordinator pada seksi kepemimpinan tingkat 4 dan prajabatan bidang kepemimpinan dan prajabatan. Jadi beliau dari BPSDM Kemendagri Kalibata. Ya, mungkin adik-adik belum ada yang kenal ya. Beliau pejabat di Kemendagri. Kemudian telah hadir pula Bapak Mentor, Pak Pandu Sri Hartana, dan tentu saja adik-adik sekalian peserta Latsar yang kami banggakan. Mohon izin perkenalkan, nama saya Aris Sulistiorini. Nanti saya yang akan memfasilitasi, memandu berjalannya diskusi seminar rancangan aktualisasi ini. Sesuai dengan yang sudah protapnya istilahnya yang sudah disampaikan, nanti masing-masing peserta dan mentor untuk menyampaikan, peserta menyampaikan presentasi 15 menit paling lama, kemudian Pak Pandu juga 15 menit, Pak Bambang demikian juga. Untuk menyingkat waktu, kita mulai Pak Bambang, Pak Pandu. Ya, Bu. Ya, bismillah. Monggo kami persilahkan untuk absen pertama Mas Khairul. Ya, Mas Khairul dengan Pak Pandu. Kami persilahkan Mas Khairul. Ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Insinyur R. Agus Irawan MP selaku Kepala BPSDM Regional Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Bambang Suparto MSI selaku penguji seminar rancangan aktualisasi. Yang kami hormati Ibu Ani Sulistiorini SIP MSI selaku coach dan moderator. Yang kami hormati Bapak Pandu Hartana SPD SD selaku mentor dan Kepala Sekolah SDN Payungan Kecamatan Kaliwungu. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan pada pagi hari ini untuk melaksanakan seminar pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang insya Allah akan nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin.
izinkan saya menyampaikan rancangan aktualisasi yang telah saya sampaikan. Sudah terlihat nggih, Bapak Ibu nggih? Ya, sudah Mas, sudah. Oke. Di share screen yang ini apa? Ya, dimaksimalkan yang. Nah, iya betul yang tadi diklik. Nah, Nggak bisa, Ibu. diklik itu. Nggak bisa, Oh, kenapa? iya, coba bentar, Bu. Nggih, Bu. Oke, perkenalkan. Sebelumnya mohon maaf yang Pak Bambang, Mas Koirul, dan Mas Pandu, mohon raise hand ya, biar nanti urutannya di depan karena ini harus mengambil buktinya pada empat yang terkait ya. Silahkan raise hand Mas sebelumnya. Jadi nanti yang siapapun yang berbicara raise hand ya, biar nanti di depan, langsung di depan ininya. Sudah raise hand? Angkat tangan raise hand itu loh. Ya, ya udah nggak apa-apa, wis, ya wis, ya wis. Nanti yang berikutnya. Oke. Yuk silakan. Nggih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Mujahidin SPD, peserta lacar golongan 3 angkatan, mohon maaf ini salah ketik ya, angkatan 25 dari pemerintah Kabupaten Semarang. Saya di penempatan di SD Negeri Payungan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam. Judul rancangan aktualisasi yang saya ajukan adalah implementasi metode kartu jurdis dalam pembiasaan keagamaan untuk membentuk karakter religius peserta didik SD Negeri Payungan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Sekolah Dasar Negeri Payungan, SDN Payungan, merupakan satu-satunya sekolah dasar negeri yang berada di Desa Payungan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Secara manajemen, lembaga pendidikan SDN Payungan menangani pelaksanaan pendidikan edukatif, pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua, peserta didik, komite, dan atau masyarakat, dan adalah penyerang administrasi sekolah. SD Negeri Payungan terletak di Dusun Payungan, Desa Payungan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Nah, seperti ini bentuk fisik dari sekolahnya yang saya tempati. Selanjutnya untuk visi dan misi dari sekolah SDN Payungan yaitu unggul, cerdas, terampil, dan berbudi pekerti luhur. Untuk tupoksi dari CPNS saya sendiri yaitu ingin melaksanakan yang poin misi 1, 2, 4, dan 5, yaitu yang pertama, mewujudkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAIKEM yang mengembangkan siswa secara maksimal. 2. Menunjukkan semangat keunggulan dan keteladanan serta intensif kepada seluruh warga sekolah. 4. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut yang menjadi pedoman tingkah laku siswa. 5. Menumbuh kembangkan suasana sekolah yang kondusif dengan menerapkan manajemen partisipatif yang melibatkan seluruh warga sekolah dan berbagai unsur yang terkait dengan sekolah. Untuk nilai organisasi yang nanti akan dilakukan, yang pertama adalah religius, 2 jujur, 3 toleransi, 4 disiplin, 5 kerja keras, 6 kreatif, 8 demokratif, 10 semangat kebangsaan atau nasionalisme, peduli sosial, dan terakhir tanggung jawab. Nah, latar belakang dari latar belakang dari rancangan aktualisasi yang pertama tentunya wabah virus COVID atau Corona yang sedang melanda kurang lebih 1 tahun lebih ini ya, mengakibatkan dunia pendidikan itu melakukan belajar online. Jadi terpaksa melaksanakan belajar online. Sehingga di SD Negeri Payungan dengan akses internet belum terjangkau, sehingga sulit untuk dilaksanakan. Hanya bisa menggunakan via WhatsApp saja. Kemudian berdampak apa? Kegiatan keagamaan yang berkurang. Sehingga penilaian sikap spiritual yang ngaji dalam
Ngaji itu singkatan dari ngarang biji atau bahasa Indonesianya mengarang nilai untuk penilaian sikap spiritual karena tidak bisa dilihat secara langsung. Selanjutnya ada identifikasi isu, ada 5 isu. Yang pertama, masih minimnya kegiatan keagamaan untuk membentuk karakter religius peserta didik di SD Negeri Payungan. Yang kedua, kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran oleh guru di SDN Payungan. 3, belum optimalnya pendidikan PTQ di SD Negeri Payungan. 4, kurangnya peran aktif wali murid dalam mendampingi kegiatan belajar mengajar di SDN Payungan. Terakhir, masih rendahnya kepedulian warga sekolah terhadap lingkungan di SD Negeri Payungan. Untuk identifikasi isu dengan menggunakan teknik APKL. Yang pertama, APKL aktual, problematik, kekayaan, dan layak menghasilkan 3 isu yang teratas yang memenuhi syarat, yaitu yang poin 1, 3, dan 5. Selanjutnya dengan isu tadi menggunakan identifikasi teknik USG atau Urgency Seriousness Growth menghasilkan 1 isu yang harus ditangani terlebih dahulu atau yang sangat terdesak. Yang pertama yang adalah masih minimnya kegiatan keagamaan untuk membentuk karakter religius peserta didik di SD Negeri Payungan. Dampaknya jika tidak segera dipisahkan, yang pertama, lemahnya iman dan takwa dari peserta didik. Yang kedua, peserta didik tidak mengamalkan ajaran agama. Ketiga, tidak tercapainya pembiasaan karakter religius. Akibatnya, yang keempat, tidak tercapainya visi dan misi sekolah. Dan yang terakhir, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat karena visi misi tidak tercapai. Dan nanti karena lokasi SDN Payungan itu bersebelahan dengan sekolah swasta, yaitu MI Payungan. Jadi kita ibarat bersaing kalau tidak melaksanakan inovasi-inovasi. Selanjutnya, gagasan pemecah isu. Yang pertama, mengadakan teks Asmaul Husna dan poster tata cara ibadah sholat. Karena selama ini teks Asmaul Husnanya hanya terbatas beberapa saja, dan itu pun cuma tulisan Arabnya itu sudah sulit untuk dibaca karena waktu yang lama tidak digunakan. Yang kedua, adanya kartu kontrol Jurdis. Jurdis itu adalah jujur dan disiplin dalam pembiasaan membaca Asmaul Husna. Everyday read Asmaul Husna. Yang ketiga, adanya kartu kontrol jujur dan disiplin dalam pembiasaan pelaksanaan sholat 5 waktu. Yang keempat, membuat kartu kontrol jurdis dalam pembiasaan tadarus surat-surat pendek, 1 week to surah. Yang kelima, membuat kartu kontrol jujur dan disiplin dalam pembiasaan menghafal doa-doa harian atau pengamalan doa-doa harian. Dengan adanya gagasan pemecah isu ini, diharapkan adanya kegiatan pembiasaan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan meningkatkan karakter religius dari peserta didik sehingga menghasilkan nilai sikap spiritual yang autentik. Jadi sudah tidak mengaji lagi atau ngarang biji, mengarang nilai. Dengan gagasan pemecah isu ini, maka penulis mengangkat sebuah judul implementasi metode kartu jurdis dalam pembiasaan keagamaan untuk membentuk karakter religius peserta didik di SD Negeri Payungan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Nah, mungkin kurang lebihnya gambaran dari contoh kartu jurdisnya seperti ini. Ada membaca Asmaul Husna, kegiatan sholat 5 waktu, ini nanti dicentang-centang, tadarus surat pendek, menghafal doa harian, ada tanda tangan orang tua. Tanda tangan orang tua ini sebagai kontrol dari rumah apabila nanti setelah tanggal 20 itu dilaksanakan berakhirnya PPKM. Jadi mungkin sekolah bisa tatap muka, itu bisa Waktu tinggal 3 menit ya, Mas. dikirim melalui WhatsApp video. Selanjutnya, rancangan kegiatan seperti ada 7. Yang pertama, pelaksanaan koordinasi dengan mentor dan coach. Tahapan kegiatannya menunjukkan isu dan lain-lain. Outputnya juga sudah ada tersampainya isu dan ini di sini nilai dasar anekanya ada 5. Selanjutnya untuk kegiatan yang kedua membuat teks bacaan Asmaul Husna
bacaan sholat, gambar sholat, poster sholat dan dengan benar dan membuat kartu jurdis. Nah, outputnya tersusunnya media yang sesuai dengan harapan, tersusunnya media teks bacaan Asmaul Husna, poster tata cara sholat dengan benar dan outputnya ada kartu jurdis. Selanjutnya yang ketiga, melaksanakan sosialisasi kepada orang tua peserta dan dengan menggunakan metode kartu jurdis. Sosialisasi tatap muka, tahapan kegiatannya ada juga sosialisasi kepada orang tua melalui WhatsApp. Selanjutnya untuk yang keempat, membagikan teks Asmaul Husna dan poster tata cara melaksanakan ibadah sholat dan kartu jurdis, memandu melaksanakan pengisian kartu jurdis. Yang selanjutnya, tahapan kegiatannya setiap seminggu sekali pada saat jam agama dilaksanakan pengecekan dan pengontrolan sesuai situasi dan kondisi, daring atau luring, dan memberikan motivasi untuk tetap melaksanakan pembiasan keagamaan. Diharapkan nanti peserta didik meningkatkan kejujuran kedisiplinan dalam pembiasan keagamaan, serta peserta didik terbiasa melakukan pembiasan keagamaan sehingga memiliki karakter religius. Evaluasi dan tindak lanjutnya apa? Evaluasinya yaitu memberikan merekap dari kartu jurdis sehingga adanya hasil penilaian, dan yang ketiga memberikan peserta didik kuesioner penilaian sikap dari peserta didik, merekap hasil kuesioner. Jadi diharapkan nanti outputnya terdatanya nilai spiritual yang otentik. Dan yang terakhir, kegiatan terakhir adalah menyusun laporan akhir aktualisasi dengan output tersampainya hasil kegiatan, terverifikasinya bentuk laporan, dan tersusunnya laporan aktualisasi. Jadwal kegiatannya dilaksanakan dari pekan kedua bulan Juli sampai Agustus pekan keempat. Kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon Bapak Ibu untuk masukan dan kritik sarannya yang membangun. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Khoirul Mujahidin. Ya, selanjutnya kami persilahkan Pak Pandu Sri Hartana untuk memberikan pernyataan dukungan. Ditutup Mas. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya. Ya, Pak, kameranya kurang ke bawah Pak, biar kita bisa lihat. Nah, maaf, ya. kami baru kena isolasi mandiri. Karena Pak, baru terpapar COVID. Mohon maaf. Jadi mau ngomong juga sulit karena baru batuk. Enggak apa-apa, sudah. Ya. Ya. Terima kasih semuanya. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini yang untuk membentuk karakter religius pada didik anak peserta didik di Payungan ya. Sebelumnya perkenalkan saya, nama saya Pandu Sri Hartana, yaitu kepala sekolah di SDN Payungan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Di desa kami itu sangat pelosok sekali, sambungan internet agak sulit. Jadi kami harus pasang tower sana untuk komunikasi supaya tidak ketinggalan. Saya setuju dengan pembentukan karakter religius peserta didik yang diatur oleh Pak Khairul. Selamat Pak Khairul, semangat. Dan di sini untuk pembiasaan supaya religi itu untuk dasar ya, keimanan, jadi kegiatan setiap hari. Dan di sini setiap hari di kegiatannya itu untuk membaca teks Asmaul Husna supaya biasa untuk membacanya. Juga ayat-ayat pendek, juga sholat 5 waktu bisa dikontrol dengan kartu jujur. Jadi ini kartu jujur ini untuk kejujuran anak-anak ditingkatkan, dan orang tua yang memantau, yang tahu sendiri karena baru daring. Karena di daerah kami itu baru merah dan semoga tidak sampai hitam. Di sini saya
sangat ini ya. Jadi untuk siswa itu bisa religius itu juga saya setuju, juga untuk kejujuran. Jadi saling anak, siswa, juga guru itu saling kerjasama. Jadi saling mengontrol kegiatan anak ini sangat bagus sekali inisiatif dari Pak Khairul. Saya sangat mendukung dengan kegiatan itu. Saya kira dari saya cukup sekian, Bu. Maaf. Nggih. Matur nuwun Bapak selaku mentor pernyataan dukungannya. Berikutnya kami haturkan ke Pak Bambang untuk memberikan masukan pertanyaan agar untuk kesempurnaan rancangan yang dibuat Mas Khairul. Kami persilahkan Pak Bambang. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih Pak Pandu, Mas Khairul. Saya percaya kalau pembimbingnya itu Bu Ari, pasti semua anak-anak ini bagus semua laporan aktualisasinya. Karena Bu Ari ini kan mantan kepala bidang yang menangani Latsar, ya Bu Ari ya. Monggo Pak. Satu aja sedikit saya pertanyaan sama Mas Khairul yang mengenai kartu jurdis itu. Seberapa besar harapannya Mas Khairul dalam membentuk karakter religius peserta melalui dengan kartu jurdis itu? Monggo Mas Khairul. Monggo langsung Mas Khairul dijawab Mas Khairul. Terima kasih Bapak. Untuk harapan dari saya pribadi adalah peserta didik nanti termotivasi atau terbiasa, karena kalau tidak dipaksa nanti anak-anak kan nanti bolong-bolong sholat 5 waktunya, atau pembiasaan dari pembacaan Asmaul Husna, doa-doa harian itu juga harus dikuatkan, karena kalau selagi umur segitu harus ditekan dengan pengawasan di rumah, ada orang tua, dicek sama orang tua. Nah, nanti harapannya mereka sudah terbiasa. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Bapak. Ya, betul sekali Mas Khairul. Memang pada usia-usia dini tersebut anak-anak itu kan gampang nempelnya ya kalau ada kepala-kepala sekolah. Yang kedua Mas Khairul, dari semua kegiatan yang dilakukan, kegiatan mana yang dominan menerapkan nilai nasionalisme? Mas Khairul. Yang dominan kemungkinan yang kartu jurdis nanti, Bapak. Kartu jujur dan disiplin itu tadi. Nanti kan ada hubungan sama orang tua juga dalam komunikasi dengan orang tua, dengan pelaksanaan pembiasaan pembiasaan religius di anak di rumah, sehingga karena tanggung jawab anak kan juga orang tua dan guru juga, makanya kami harus berkolaborasi untuk melaksanakan pembiasaan tersebut, Bapak. Oke, mungkin saya cukup sekian Bu Ari. Sukses untuk Mas Khairul. Amin. Dilanjut di habituasinya. Silakan. Terima kasih Mas Bu Ari. Terima kasih Mas Khairul. Sami-sami Bapak. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih juga Pak Pandu masukannya untuk Mas Khairul. Selamat Mas Khairul diimplementasikan dengan baik ya. Pak Pandu kalau mau mengundurkan diri silahkan. Terima kasih Bapak. Ya. Ibu. Sehat Mas Pandu. Ya, semoga tinggal sehat nggih Pak, nggih. Semangat. Iya, ini memang lagi banyak banget ini. Memang harus semangat modalnya ini. Berikutnya sinten ini? Siapa yang sudah siap siapa? Mbak Anis. Iya, Bu. Oke, Mbak Anis satu ini. Oke. Ya, Raisen biar ini. Oke. Jangan berdekatan ya. Nanti dulu kalau waktunya ini. Ya, Mbak Anis dulu. Ya. Kena screenshot nanti menjadi salah nanti. Yuk, silakan Mbak Anis, silakan dimulai ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Bambang Suparto MSI selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Ari Sulistiarini MSI selaku coach dan moderator. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Muhmusiin MPD selaku mentor. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Anis Kurniasari. Saya peserta Lasar golongan 3 angkatan 25 dari instansi Kabupaten Semarang, Kabupaten unit kerja saya di SMP Negeri 1 Tengaran, Kabupaten Semarang. Saya mengambil judul rancangan aktualisasi peningkatan minat belajar IPA materi besaran pokok dan turunan melalui pembelajaran WhatsApp dan home visit kelas 7 SMP Negeri 1 Tengaran Kabupaten Semarang. Ini profil sekolah saya SMP Negeri 1 Tengaran. SMP Negeri 1 Tengaran merupakan unit kerja pemerintah di bidang pendidikan dasar menengah pertama yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Semarang. SMP Negeri 1 Tengaran berada di Jalan Masjid Besar RT 17 RW 3 Kerajaan Tengaran, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Dan ini visi misi dari SMP Negeri 1 Tengaran, di mana visinya mewujudkan karakter cinta ilmu, cerdas inovatif, nasionalisme, takwa, adil, ikhlas, logis, mandiri, dan unggul. Di mana visi ini dimasukkan ke dalam nilai-nilai organisasi. Yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul tersebut yaitu berawal dari wabah virus COVID yang melanda yang hampir 2 tahun ini, yang menyebabkan sekolah harus melakukan pembelajaran dari rumah, pembelajaran online. Di sekolah kami pembelajaran menggunakan Google Classroom. Namun kendalanya terkendala oleh kuota habis atau tidak ada, sehingga menyebabkan ini ada tabel presensi siswa, kehadiran siswa ketika pembelajaran dari rumah itu menunjukkan kehadiran yang rendah, semakin lama semakin rendah. Kemudian saya mencoba untuk mengunjungi mereka dari rumah ke rumah, namun hanya siswa yang berminat saja yang belajar. Ini menunjukkan minat belajar mereka memang rendah dan berdampak pada hasil belajar mereka yang ada di bawah KKM. Ini ada data yang saya ambil dari kelas yang saya ambil kemarin. Sehingga saya bersama mentor mengidentifikasi isu dengan USG mendapatkan 3 permasalahan, yaitu rendahnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran IPA menggunakan Google Classroom, kemudian kurang tercapainya nilai KKM pada mata pelajaran IPA ketika pembelajaran jarak jauh, dan yang ketiga rendahnya kehadiran siswa pada saat pembelajaran daring IPA melalui Google Classroom. Ternyata setelah diidentifikasi, yang memiliki nilai paling tinggi atau prioritas itu adalah rendahnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran IPA menggunakan Google Classroom. Karena di sini bukan hanya kehadirannya saja, tapi juga berdampak pada nilainya. Dampak jika tidak segera dipecahkan, pertama akan terlihat sekali perbedaan antara siswa yang minat dengan yang kurang minat. Kedua, adanya kesulitan dalam belajar siswa yang tidak teratasi. Ketiga, semakin rendahnya motivasi siswa untuk berprestasi. Yang keempat, siswa akan kesulitan untuk mengikuti materi di tingkat kelas berikutnya. Gagasannya ini adalah peningkatan minat belajar IPA materi besaran pokok dan turunan melalui pembelajaran WhatsApp dan home visit kelas 7 SMP Negeri 1 Tengaran Kabupaten Semarang. Di mana kegiatannya yang pertama yaitu mengidentifikasi kondisi awal siswa, kemudian kegiatan kedua membuat RPP yang sesuai dengan kegiatan. Kegiatan 3 membuat video pembelajaran, kegiatan 4 membuat teka-teki silang untuk soal dalam pembelajaran, kegiatan 5 membuat stiker reward and punishment, kegiatan 6 melaksanakan pembelajaran melalui WhatsApp, kegiatan 7 melaksanakan pembelajaran home visit,
Kegiatan 8 mengevaluasi pembelajaran. Kegiatan 9 membuat laporan aktualisasi. Kenapa saya memilih pembelajaran dengan WhatsApp? Karena pertama, WhatsApp itu hanya digunakan sebagai komunikasi. Namun ketika saya berkomunikasi dengan siswa, mereka sangat cepat responnya dengan WhatsApp. Selain itu, mereka juga bisa menggunakan WhatsApp tanpa kuota utama. Sedangkan kalau menggunakan Google Classroom, mereka harus menggunakan kuota utama. Jadi bisa diakses gratis dengan kuota unlimited seperti itu. Untuk home visit, kenapa saya memilih home visit? Karena dengan home visit ini siswa yang sama sekali tidak memiliki kuota bisa saya kunjungi seperti itu. Ini kegiatan 1. Tahapannya, saya bersama dengan mentor membuat lembar pendataan kepemilikan gadget, kemudian membuat lembar presensi menggunakan Google Form, dan membuat soal pretest. Kemudian setelah saya membuat, saya akan meminta siswa untuk mengisi lembar pendataan kepemilikan gadget siswa, mengisi lembar presensi dan menjawab soal pretest melalui Google Classroom. 3. Menganalisis lembar pendataan kepemilikan gadget. Setelah saya mendapatkan hasil, saya akan menganalisisnya dan kemudian saya akan membuat grup WhatsApp siswa dan orang tua siswa. Ini outputnya akan terwujud lembar pendataan kepemilikan gadget, presensi, soal pretest, kemudian lembar pendataan kepemilikan gadget siswa akan terisi, lembar presensi dan soal pretest akan terjawab, dan akan terwujud lembar hasil analisis. Yang keempat, terwujud grup WhatsApp siswa dan orang tua. Di sini juga sudah dikaitkan dengan aneka, akuntabilitas, nasionalisme, pelayanan publik, komitmen, dan anti korupsi. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan 2, yaitu pembuatan RPP, di mana saya akan bersama mentor membuat RPP yang sesuai. Kemudian yang ketiga, pembuatan video pembelajaran, di mana video ini akan saya potong-potong. Nanti akan saya potong-potong, tujuannya untuk menghemat atau memudahkan siswa untuk mengaksesnya. Kemudian sebagian video lagi akan saya capture sebagai soal. Kegiatan keempat yaitu membuat TTS secara online, kemudian akan diisi siswa dan dikumpulkan siswa dalam bentuk foto. Kegiatan kelima, stiker reward dan stiker punishment. Di sini untuk siswa yang saya ajar dengan WhatsApp, nanti akan saya beri stiker online berupa emot senyum, tapi itu buatan saya sendiri. Kemudian atau punishment itu untuk yang tidak menjawab dengan benar, itu saya beri emot sedih, tapi itu buatan saya sendiri juga. Untuk yang di rumah itu stikernya berupa cetakan stiker yang bisa ditempel di buku mereka, seperti itu. Kegiatan 6, pada kegiatan ini pelaksanaan pembelajaran melalui WhatsApp. Pertama, saya akan buat siswa itu ke dalam beberapa grup. Mungkin satu grupnya berisi 10 orang. Kemudian masing satu grupnya itu saya akan berikan pembelajaran yang sama dengan grup yang lain, di mana awal pembelajarannya mereka harus mengisi lembar presensi. Saya akan berikan link, kemudian mereka mengisi dalam bentuk Google Form. Kemudian saya akan memberikan materi dalam bentuk video yang sudah dipotong-potong, yang durasinya 30 detik sampai 60 detik. Kemudian di setiap potongannya akan saya beri pertanyaan, capture dari video. Kemudian Mbak ya, perhatikan. Ya. Pak, Ibu. Waktunya tinggal sedikit ya. Kemudian di situ akan berlaku reward and punishment, akan terjadi tanya jawab dan akan saya berikan reward dan punishment. Kemudian di akhir
di akhir sesi saya akan berikan mereka tugas TTS yang harus mereka kumpulkan. Hal yang sama, teknik yang sama dengan kegiatan menggunakan home visit. Mereka akan saya berikan materi melalui LCD, video sama, kemudian reward and punishment juga sama, stiker, tugas juga sama TTS. Kemudian kegiatan 8 yaitu mengevaluasi hasil pembelajaran. Saya akan menyusun post-test dan memberikan mereka post-test. Kegiatan 9 membuat laporan aktualisasi. Dan ini jadwal pelaksanaan kegiatan saya. Sekian dari saya, Bu. Ya, nggih. Terima kasih Mbak Anis. Karena memang kegiatannya banyak ya, presentasimu ya, ada RPP, ada video, stiker, TTS dan sebagainya. Monggo kami persilahkan Pak Mentor untuk memberikan pernyataan dukungan. Kami persilahkan. Pak Mentor, ya, nggih, monggo Pak, nyen sewu sugeng enjang Bapak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Ibu Bapak yang saya hormati, saya perkenalkan diri, saya buka masker saya dulu. Nama saya Musiin, saya sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Tengaran, dan pada kesempatan ini diminta komentar terkait dengan rancangan aktualisasi yang sinyalnya. Mbak Anis bisa dimatikan videonya kalau ada keterbatasan sinyal. Mbak Anis. Putus sinyalnya. Oke. Kalau lewat WA, coba sebentar Anis. Itu udah. Mbak Anis, ditutup videonya enggak apa-apa kalau sinyalnya jelek. Oh, monggo Pak, monggo silakan dilanjut Pak. Memang sinyalnya ini di gunung jadi ya agak apa-apa Pak. Bu. Terkait dengan rancangan yang dibuat Bu Anis ini pada intinya saya sangat mendukung, sangat setuju. Karena apa yang dilakukan Bu Anis ini sejujurnya merupakan salah satu terobosan untuk menaklukkan tantangan PJJ di masa pandemi. Jadi kalau boleh jujur saya sampaikan, memang terkait dengan pembelajaran di masa PJJ ini baik yang bersifat daring, luring maupun tatap muka itu minat siswa itu sangat-sangat kurang. Kadang yang terjadi di sekolah kami itu begini, sekolah sudah membuka keran pintu seluas-luasnya, tapi kadang orang tua tidak mendukung. Saya ambil contoh kemarin, kami sempat tatap muka terbatas Bu, tapi ternyata ada beberapa orang tua yang datang ke sekolah meminta maaf bahwa siswanya tidak bisa mengikuti kegiatan tatap muka karena takut dengan COVID-19. Kemudian terkait dengan pembelajaran daring, ya ada-ada saja alasannya tidak mengikuti kegiatan daring karena tidak memiliki kuota lah atau mungkin ya gadget yang tidak mendukung dan lain sebagainya. Sehingga apa yang dilakukan Bu Anis ini saya sangat-sangat mendukung, sangat setuju. Cuma nanti akan kita lihat efektivitas hasilnya nanti seperti apa. Ini kan baru rancangan. Sehingga nanti mungkin kalau apa yang dibuat Bu Anis ini berhasil,
ya mungkin tidak ada jeleknya nanti untuk bisa ditularkan kepada rekan guru yang lain. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu dan semoga saja apa yang dibuat Bu Anis ini nanti akan berhasil. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya. Amin, amin. Amin, amin. Matur nuwun Bapak. Nggih, Pak Mentor. Terima kasih dukungannya terhadap Mbak Anis. Berikutnya kami persilahkan Pak Bambang untuk memberikan pertanyaan ataupun masukan. Monggo kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih Bu Ari. Terima kasih Pak Kepsek, Pak mentornya dari Mbak Anis. Apa yang sudah dilakukan Mbak Anis itu menurut Kepala Sekolah juga itu sudah cukup baik. Mudah-mudahan dapat realisasi. Hanya satu aja pertanyaan untuk De Anis, apa kesulitan yang akan De Anis hadapi pada saat nanti implementasi aktualisasi tersebut dan bagaimana cara mengantisipasi. Demikian. Monggo Mbak Anis, langsung saja Mbak Anis, silakan. Kesulitan yang kira-kira saya hadapi itu kerjasama siswanya dan orang tua siswa yang mungkin tidak kurang baik seperti itu. Kemudian cara saya menghadapi ya saya akan kalau misalnya dengan komunikasi lewat WhatsApp misalnya tidak bekerja sama dengan baik, maka saya akan menerapkan home visit itu Pak. Saya akan dari rumah ke rumah Pak. Karena saya pernah melakukannya juga seperti itu Pak. Oh, udah pernah ya. Iya. Ya, semoga sukses ya Manis ya. Habituasinya nanti lancar dan kita ketemu lagi insya Allah nanti pada saat seminar aktualisasi. Terima kasih Bu Ari, saya kembalikan ke Bu. Ya, terima kasih Pak Bambang. Itu diantisipasi ya Mbak Anis kemungkinan permasalahan yang muncul ya yang disampaikan Pak Bambang. Karena kegiatan penjenengan banyak banget ya, kita tunggu nanti hasilnya. Semoga optimal. Ya, terima kasih Mbak Anis, disampaikan Bapak Mentor, terima kasih ya. Mohon ini dikawal terus Mbak Anis, enggak lenggah Bapak. Ya sudah, oke. Terima kasih, selamat Mbak Anis. Berikutnya kami persilahkan, siapa ini yang sudah siap mentornya? Yang sudah siap mentornya? Maaf Bu, mentor saya sedang proses masuk Zoom tapi belum bisa. Satu ruangan, satu tempat? Mboten, di lain tempat Bu. Di lain tempat. Ada yang lain yang sudah siap? Teman-teman, mohon mentornya segera masuk saja, nggih, diaturi masuk saja. Yang lain semuanya ya. Kita nggak nunggu lama kok, Pak Bambang ini banyak kegiatan, kasihan beliau nanti. Pak Bambang banyak aktivitas yang harus diselesaikan. Yuk. Saya izin presentasi duluan, Bu. Ya, monggo silakan Mbak Lulu. Okay. Mentornya siapa Mbak? Ini Bapak Suwanto, ada satu ruangan dengan saya, Bu. Oke, monggo silakan Mbak Lulu. Ya. Sekedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk Bu Ari, Pak Bambang. Berikut saya sampaikan presentasi rancangan aktualisasi saya, yaitu tentang implementasi hasil belajar mata pelajaran PAI, khususnya materi ibadah harian dengan e-modul sebagai media pembelajaran pada siswa kelas 5 SD Negeri Gentan 2, Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang. Berikut profil sekolahnya. Untuk isu yang saya angkat itu nanti ada kaitannya dengan tupoksi sekolah yang pertama dan kedua, yaitu tentang pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua, peserta didik, komite sekolah, atau masyarakat. Saya isu tersebut karena saya fokus di kelas 5. Kalau kelas 1 sampai kelas 4 ataupun kelas 6 materinya kan belum selesai disampaikan. Terus kalau
bawah apa itu untuk sendiri saya belum ada. Jadi saya mengambil kelas 5 karena kemarin di kelas 4 itu sudah selesai pembelajaran PAI materi ibadah harian dan ditemukan bahwa tidak sampai 85% siswa belum bisa mencapai KKM. Adapun materi ibadah harian yang saya nilai kemarin ada 4, yaitu ada tentang wudhu, sholat, doa harian, dan membaca Iqra ataupun Al-Quran, seperti itu. Untuk kegiatan utamanya nanti ada 6. Ada dari diskusi, merancang modul, pretest, kemudian implementasi modul, pelaksanaan post-test, dan yang terakhir menyusun laporan. Untuk kegiatan yang pertama, tahapan kegiatannya yaitu ada diskusi dengan mentor terkait pelaksanaan aktualisasinya, kemudian pemaparan rencana penyusunan modul, kemudian ada mendata tempat tinggal siswa per dusun karena ini nanti ada hubungannya dengan kunjungan ke tempat tinggal siswa. Karena kan kita nggak mungkin mengumpulkan siswa dalam satu sekolah karena untuk mengurangi mobilitas terkait pencegahan virus COVID-19. Kemudian itu untuk nasionalisme sendiri ada pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita berusaha semaksimal mungkin untuk berinteraksi secara sopan dan santun. Itu juga ada kaitannya dengan etika publik. Untuk komitmen bentuknya yaitu menciptakan sebuah inovasi. Adapun kaitannya dengan nilai organisasi yaitu kita responsif dan profesional. Jadi kita memberikan respon yang aktif bagaimana cara pembelajaran PAI tadi bisa berlangsung dan menghasilkan hasil yang maksimal. Adapun keterkaitan dengan tupoksi unit kerja, yang pertama yaitu mendukung visi, yaitu terampil dan berakhlak karimah. Yang kedua yaitu mendukung visi, menumbuhkan keterampilan diri, seperti itu. Sedangkan untuk kegiatan yang kedua yaitu merancang materi ibadah harian. Di sini nanti saya mulai mencari dan menentukan referensi apa saja yang akan dipakai untuk materi ibadah harian. Selanjutnya yaitu mengelompokkan materi harian tersebut. Mbak Lulu, penjenengan harus berjauhan dengan Bapak mentor karena ada noise nanti ya. Ada gema nanti, nggih. Mohon maaf Bapak, nggih. Nuwun ngapunten. Monggo dilanjut Mbak Lulu. Nggih, terima kasih. Saya lanjutkan. Selain materi yang berisi teks tadi di dalam modul tadi, rencananya akan saya isi dengan link-link video pembelajaran agar lebih menarik. Selanjutnya setelah modul selesai itu akan saya cetak dan akan saya konsultasikan isi modulnya kepada mentor. Apakah sudah layak untuk disosialisasikan kepada peserta didik. Dan yang terakhir yaitu finalisasi desain modul. Adapun output dari kegiatan yang kedua yaitu draft modul yang sudah tercetak tadi. Begitu. Adapun berkaitan dengan nilai aneka. Di sini fokus pada komitmen mutu, yaitu tidak hanya sekadar berupa draft file terus linknya dikirim ke siswa, tapi modulnya juga dicetak untuk mengantisipasi jika ada siswa yang tidak memungkinkan memiliki Android, seperti itu. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan pretest. Pretest di sini tahapan kegiatannya dari menyusun soal, kemudian membuat link akses pretest, karena pretest rencananya akan saya lakukan secara online, nanti memakai Google Form, seperti itu. Selanjutnya yaitu merekap hasil pretest yang sudah masuk melalui Microsoft Excel tadi, dan menyampaikan hasil pretest tersebut kepada mentor. Dari hasil pretest tadi,
saya olah, saya evaluasi sejauh mana pengetahuan siswa sebelum saya menggunakan modul. Keterkaitannya dengan visi dan misi SD, salah satunya yaitu memaksimalkan pembelajaran Python, Bu. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan keempat, kegiatan utama, implementasi PAI, materi pada harian. Nah, di implementasi ini nanti saya melakukan kunjungan ke tempat tinggal siswa. Tempat tinggal siswa itu kan berbeda-beda dusunnya. Jadi rencana saya melakukan kunjungan ke per dusun siswa tadi. Di sini saya membuat akses modul PAI, kemudian membagikan linknya tadi melalui WhatsApp group. Jadi sebelum saya kunjungan, para siswa didampingi orang tua bisa mengakses modul tadi, mempelajarinya dulu, kemudian ketika waktu kunjungan kita belajar bersama gitu. Selanjutnya keterkaitan dengan nilai aneka, yaitu pengamalan sila ke 1 dan 3. Di antaranya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Untuk outputnya nanti di situ bisa kita lihat respon dari teman sejawat, terutama wali kelas dari kelas 5, kemudian dari orang tua atau wali siswa, dan dari siswanya sendiri, seberapa mereka tertarik dengan pembelajaran ini, begitu. Yang kegiatan kelima, yaitu kegiatan post-test, maaf ini belum saya ganti. Dari post-test ini berasal dari tes yang sudah pernah diujikan. Jadi kita nanti bisa melihat perbandingan peningkatan pengetahuan siswa maupun keterampilan siswa dalam ibadah harian, meningkat atau tidak. Ya semoga saja meningkat. Kalau meningkat kita bisa melihat persentase peningkatan belajar siswa. Sedangkan kegiatan yang terakhir yaitu menyusun laporan aktualisasi dari pengumpulan data, kemudian menyusun laporan tersebut dan melakukan bimbingan kepada mentor serta coach. Ya. Adapun keterkaitan aneka yaitu ada kerja keras dan pantang menyerah, dan pengalaman pilar keempat, kita bermusyawarah kepada mentor, coach, wali siswa maupun kepada siswa juga, seperti itu. Untuk ini hanya satu, yaitu terbentuknya laporan aktualisasi. Adapun keterkaitan dengan nilai organisasi yaitu akuntabel dan profesional. Ya, berikut rancangan jadwal pelaksanaan aktualisasi dari perencanaan, pelaksanaan, sampai penyusunan bukti kegiatan dan pelaporan dari bulan Juli sampai terakhir nanti tanggal 27 Agustus 2021. Mungkin sekian presentasi dari saya, lebihnya saya mohon maaf. Ya, terima kasih Mbak Lulu presentasinya. Kami aturkan Pak Kepala Sekolah untuk memberikan pernyataan dukungan. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Ari Sulistyo ini selaku moderator, terima kasih atas waktu yang diberikan. Memang apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Lulu Soraya selaku guru PAI di SD Negeri Ketan 2 sudah sesuai harapan kami dalam memenuhi musola untuk aktivitas pelajaran PAI itu kurang mendukung. Mbak Lulu atau Ibu Lulu Soraya mengambil untuk anak yang berjumlah 15 siswa secara KKM memang jauh di bawah standar, terlebih dengan adanya COVID-19 ini sehingga hampir
anak-anak di hal pembinaan seperti biasanya pada waktu sebelum belajar mulai anak bacaan fokus ini tidak dapat terlaksana. Kemudian pembiasan lain pun tidak terlaksana. Maka untuk itu menjadi selaku di ingatkan tuan siswa atau siswa mungkin bulan anak-anak ganti pembelajaran daring belum bisa buka untuk meningkatkan kompetensi itu harus dilakukan dari sekali apabila kiranya Mbak Ibu Luraya gunakan e-modul dan pembelajaran lewat video yang dapat meningkatkan minat belajar siswa terhadap materi yang diberikan pada masalah olah membacakan dan doa-doa harian. Mungkin itu yang sampaikan. Sekian, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, Pak, tantangannya ya ini kemarin belum mencapai KKM. Semoga apa yang dilakukan Pak Lulu bisa meningkatkan KKM. Monggo berikut kami silakan Pak Bambang. Monggo. Bu Rini, terima kasih Pak Mentor. Luli di kemarin sudah pernah sempat kontak sama dia juga, tanyakan bahan sama dia saya untuk dapatkan bahan. Ini asli Semarang apa Klaten? Saya di Kabupaten Semarang, Bapak. Saya pikir orang Klaten saudara sama Pak Suroyo. Pak Suroyo itu kan kepala PP Regional Cianjur. Ini Suroya. Dengan itu mengingatkan saya pada Pak Suroyo loh, Mas. Iya, Bu Ari kangen sama Pak Suroyo kayak ini. Ya, makasih dulu. Sukses lah untuk dilanjut saja implementasinya. Sekian Bu Ari, itu cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Screen-nya dulu ini penjenengan mengucapkan tadi tercapai itu ya di serius. Derek Pak Kepala Sekolah nanti untuk ditasi didukung ya berhasil. Materi berikutnya siapa? Monggo. Sudah siap Bu Kustiani sinten nggih. Oh, monggo Lana silakan. Ya, langsung aja. Sudah ya. Bisa dibesar di Anserin. Tak bisa. Oke lah.
Oke.